Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang dari manakah datangnya pasukan Panji Hitam dari timur. Dulu rasanya mustahil jika berpikiran pasukan Islam dari timur itu adalah Indonesia, karena mayoritas pemuda Muslim Indonesia akhlaknya mengkhawatirkan. Akan tetapi, kejadian belakangan ini seolah Allah sedang mendidik umat Islam Indonesia dengan cepat. Banyak Muslim yang asalnya tidak peduli akan perjuangan Islam tiba-tiba menjadi bersemangat. Akankah kesuksesan aksi damai 212 sukses dalam membangkitkan semangat keislaman adalah tanda awal kebangkitan umat Islam Indonesia? Jika aksi ini berlanjut dengan penuhnya masjid-masjid dengan sholat subuh berjamaah atau yang lebih dikenal dengan subuh akbar yang semakin meluas aksinya di seluruh kota di Indonesia, dan bahkan Malaysia pun pernah melakukan aksi turun ke jalan dengan jumlah massa yang sangat banyak, dan itu semua dilakukan dengan damai tanpa ada kericuhan sedikit pun. Hal ini membuat kita memiliki keyakinan jika Islam mengalami kebangkitan dari arah timur, negeri timur yang menjadi penjaya Islam itu bisa jadi adalah Indonesia dan Malaysia, karena sekarang negeri timur tersebut pilihannya tinggal Pakistan atau Afghanistan dan Nusantara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Berikut ini adalah beberapa hadis yang berhubungan dengan pasukan atau Panji Hitam dari timur yang sudah kami kumpulkan. Hadis tentang Panji Hitam dari timur yang pertama telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ishaq al-Wasiti an-Nakid, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ishaq dari Yazid bin Hayyan. Aku mendengar Abu Mijlah menceritakan dari Ibnu Abbas. Ia berkata, sesungguhnya panji Rasulullah SAW berwarna hitam dan benderanya berwarna putih. Sunnah Ibnu Majah 2808. Kedua, kata sahabat radhiyallahu an, Al-Mahdi beserta tentaranya akan muncul daripada timur. Sekiranya gunung menjadi penghalang perjalanan mereka, niscaya gunung itu akan mereka pukul hingga hancur rata menjadi jalan mereka. Sabda Nabi SAW, akan datang panji-panji hitam dari timur, seolah-olah hati mereka adalah kepingan-kepingan besi. Siapa yang mendengar tentang mereka, hendaklah datang kepada mereka dan berbaiatlah kepada mereka, sekalipun terpaksa merangkak di atas salju. Hadis riwayat Al-Hafiz Abu Naim. Ketiga, kata Sayyidina Ali, maka Allah Azza wa Jalla menghimpunkan sahabat-sahabatnya, yaitu tentara Al-Mahdi yang dipanggil Ikhwan, seramai tentara-tentara Badar dan seramai tentara Talut, yaitu 313 orang laki-laki. Seolah-olah mereka itu singa-singa jantan yang keluar dari hutan. Hati mereka itu ibarat kepingan-kepingan besi. Kalau mereka berkehendak untuk memindahkan gunung, niscaya akan mereka lakukan. Pakaian mereka sejenis dan seolah-olah mereka itu dari satu ibu dan satu ayah. Keempat, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat radhiyallahu an, apakah ada orang yang beriman kepadamu sedangkan mereka tidak pernah melihatmu dan membenarkan ajaranmu sedangkan mereka tidak pernah melihatmu? Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, mereka itu adalah ikhwanku dan mereka bersama-samaku. Beruntunglah
mereka yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku sedangkan mereka tidak pernah melihatku. Kelima, Rasulullah SAW ada menyebutkan mengenai ikhwan ini yang maknanya kira-kira seperti ini. Apabila azan sang muazin, berseluruhlah dia, asyhadu alla ilaha illallah. Ketika itu berguncanglah syurga, sangatlah rindu para bidadari, dan bertambah-tambah rindunya lagi mereka akan Rasulullah SAW. Begitu juga segala makhligai surga dan segala bilik peraduannya berguncang-guncang karena amat rindu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW itu pula, selain rindunya yang bersangatan kepada surga, juga sangat rindu pada suatu tawaf dari kalangan umatnya yang akan keluar pada akhir zaman nanti. Mereka itu berakhlak dengan akhlak nabi-nabi dan mengambil perjalanan yang ditempuh oleh para siddiqin. Mereka ini adalah ghuraba atau orang-orang asing di kalangan umum mukminin. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan masa kejayaan atau kekuasaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia sebagai ikhtibar atau pengajaran. Ali Imran 140. Sejarah telah membuktikan kejayaan suatu bangsa dipergilirkan antara timur dan barat, bermula dari bangsa Kipti timur, bangsa Yunani barat, bangsa Farsi timur, bangsa Romawi barat, kemudian bangsa Arab timur, dan kini Amerika barat yang sedang menurunkan pengaruh kekuasaannya hari demi hari. Jika diikuti susunan timur dan barat, giliran bangsa yang akan menguasai dunia kini adalah bangsa timur. Lalu timur manakah? Dalam dunia Islam ada dua timur, yaitu Timur Tengah dan Timur Jauh atau Asia Tenggara. Bila diukur dari segi peluang, kewibawahan, dan pengalaman Islam, Timur Jauh mengatasi Timur Tengah. Besar kemungkinan timur yang dimaksud dalam hadis adalah Timur Jauh, yaitu Asia Tenggara. Di Timur Jauh, satu bangsa yang menonjol pengalaman Islamnya dan belum pernah menjadi empire dunia adalah bangsa Melayu Nusantara yang meliputi terutama Indonesia dan Malaysia, Brunei, Selatan Thailand, dan Mindanao.